Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu Nuraini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-temanku yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang pengertian peranan kematangan sikap usaha guru, mengenali dan mengembangkan kematangan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deta Afriansa, dan saya akan ditemani salah satu rekan saya, yaitu Anissa Nur Komariah. Langsung saja kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Saya Deta Afriansa ingin menjelaskan tentang pengertian kematangan. Kematangan adalah suatu keadaan atau kondisi bentuk, struktur, dan fungsi yang lengkap atau dewasa pada suatu organisasi. Kematangan membentuk sifat dan kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disebut readiness, yang berupa tingkah laku, baik tingkah laku yang instinktif maupun tingkah laku yang dipelajari. Tingkah laku instinktif adalah suatu pola tingkah laku yang diwariskan melalui proses hereditas. Dengan demikian, kematangan yang dimaksud adalah kematangan potensi fisik dan potensi mental psikologis yang telah dicapai dalam suatu tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dan penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Di samping itu, ada pula yang memandang bahwa belajar adalah sebagai latihan belaka seperti tampak pada latihan membaca dan menulis. Untuk menghindari ketidaklengkapan persepsi tersebut, berikut ini akan disajikan beberapa definisi dari para ahli. Menurut Skinner, seperti yang dikutip Barlow 1985 dalam bukunya Education Psychology, The Teaching Learning Process, berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau dengan disebut penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Menurut Wittig 1981 dalam bukunya Psychology of Learning mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan. Yang pertama, faktor orientasi pada tugas. Bisa dikatakan sebagai coping yang bisa dipakai sebagai cara untuk mengatasi sebuah masalah yang dilakukan dengan sebuah proses penyelesaian. Untuk faktor yang kedua, faktor orientasi pada ego. Bisa dikatakan sebagai pertahanan diri secara psikologis. Faktor ego juga perlu ditelaah dan juga dilakukan dengan baik agar lebih melakukan adaptasi terhadap keadaan atau lingkungan. Faktor kondisi fisik. Faktor kondisi fisik ini bisa mempengaruhi dari proses adaptasi secara psikologis, karena jika seseorang memiliki kondisi yang baik, tentu orang tersebut akan jauh lebih mudah untuk melakukan adaptasi. Namun sebaliknya, jika seseorang tersebut memiliki kondisi fisik yang kurang baik, tentu hal tersebut akan sangat mengganggu dan malah memperlambat proses adaptasi. Faktor yang keempat yaitu faktor kepribadian. Tentu memiliki peranan yang cukup krusial dalam melakukan proses adaptasi, karena di dalam kepribadian seseorang tertentu memiliki sifat dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Faktor yang kelima yaitu faktor proses belajar. Segala hal sesuatu dimanapun tentunya bisa dilakukan dengan melakukan rentetan proses belajar baik.
Jika kita sebagai manusia bisa melakukan proses belajar tersebut dengan baik, tentu akan terlihat lebih mudah untuk melakukan adaptasi. Yang C, jenis-jenis kematangan. Yang pertama, jenis perkembangan motorik. Jenis perkembangan motorik. Untuk itu, perkembangan motorik memiliki arti jenis-jenis metode pembelajaran perkembangan progresif yang berhubungan. Gleitman berpendapat jika ada dua bekal yang dimiliki anak sejak lahir, yakni motor atau jasmani, yang mendorong anak untuk bisa beraktivitas seperti yang seharusnya dalam perkembangannya. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki arti luas seperti penataan, perolehan, dan juga pemakaian pengetahuan. Yang ketiga, perkembangan kognitif sensori motorik, yang merupakan salah satu dari macam-macam metode pembelajaran antara usia 0 hingga 18 bulan sampai 24 bulan. Inteligensi anak baru akan terlihat terbentuk aktivitas motorik sebagai reaksi simulasi sensori. Yang keempat, praoperasional. Praoperasional lebih kurang antara usia 18 bulan hingga 7 tahun, yakni salah satu dari macam-macam gaya belajar dimulai dengan penguasaan dalam bahasa sistematis. Untuk yang kelima yaitu perkembangan operasional konkret. Antara usia 7 hingga 11 tahun bisa terjadi ketika anak yang berpikir sudah harus menyelesaikan sebuah masalah dengan sendirinya. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Nur Komariah akan melanjutkan materi yang D, yaitu ciri-ciri kematangan intelektual. Adapun ciri-ciri kematangan intelektual, yakni yang pertama, memiliki kebiasaan membaca buku. Yang kedua, dapat membaca situasi dengan cermat. Yang ketiga, selalu berpikir kritis dan mendalam. Yang keempat, selalu mengevaluasi pikirannya kembali. Selanjutnya, yang E, ciri-ciri kematangan sosial. Menurut Anderson, ciri-ciri kematangan sosial yakni yang pertama, berorientasi pada tugas bukan pada diri sendiri atau ego semata. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Yang ketiga, memiliki keobjektifan. Dan yang keempat, mampu mengendalikan perasaan pribadi. Selanjutnya yang F, pengaruh kematangan intelektual, sosial, emosional dalam proses dan hasil belajar. Yang A, pengaruh intelektual. Posisi belajar dalam proses perkembangan itu sangat menentukan. Belajar akan berfungsi sebagai penentu atau sebab perkembangan. Atau dengan kata lain, tanpa belajar, manusia tidak akan dapat bertingkah laku seperti manusia. B, pengaruh sosial terhadap proses dan hasil belajar. Beberapa aspek yang berperan dalam kesiapan peserta didik, yakni yang pertama, menolong diri sendiri. Yang kedua, mengarahkan pada diri sendiri. Yang ketiga, gerak. Yang keempat, pekerjaan. Lalu yang terakhir, sosialisasi. Yang terakhir, E, pengaruh emosional terhadap proses dan hasil belajar. Ini Ratnawati mengemukakan bahwa kematangan emosi sebagai suatu kemampuan untuk mengerahkan emosi dasar yang kuat penyaluran yang mencapai tujuan, yakni tujuan yang memuaskan diri sendiri dan dapat diterima di lingkungan. Terima kasih.